Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, ketemu lagi. Kali ini akan saya bagikan fungsi dan perbedaan ring shaker motor 4 tak ya. Untuk ring shaker motor 4 tak ini ada 3 macam ya. Yaitu pertama adalah ring kompresi atau bisa dikatakan ring kompresi pertama. Terus ada yang kedua adalah ring kompresi 2 ya, atau bisa disebut dengan ring bilas ini ya. Terus yang ketiga adalah ring oli. Ring oli terdiri dari 3 buah ya, yang plat tipis kanan atas bawah, yang tengah ini bentuknya seperti cacing ya, bisa disebut ring oli atau ring cacing ini ya. Kalau perbedaan dari ketiga ini sudah jelas ya, sangat berbeda. Kalau ring oli sudah jelas ya, bedanya gini, ada tiga macam, sudah bisa dibedakan ya. Terus untuk perbedaan dari ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 atau ring kompresi atau ring bilas, itu perbedaannya bisa dilihat dari warnanya ya. Untuk ring kompresi 1 atau ring kompresi ya, ring kompresi pertama itu adalah warnanya lebih terang ya, warnanya lebih terang seperti ini ya. Terus untuk yang ring kompresi 2 atau ring bilas ini warnanya lebih gelap. Lihat ya. Ini agak hitam, ini lebih terang ya. Ini ya. Ya. Ini ya, jelas ya. Perbedaan gitu. Jadi perbedaannya mudah ya. Untuk ring kompresi pertama adalah yang lebih terang, yang kedua yang lebih gelap. Terus posisinya untuk ring 1, ring kompresi pertama posisi pada shaker ya. Ini namanya juga ring kompresi 1 ya, berarti paling atas ya. Dilihat dari atas, bukan dari yang paling bawah ya, tapi dari atas, dari posisi shaker segini ya. Dari atasnya ini, yang pertama ada ring kompresi 1. Terus yang ring kompresi kedua atau ring bilas ini yang agak gelap ini. Kemudian baru ring oli yang ketiga ini ya, ring oli ini. Terus pemasangannya dari ring kompresi dan ring bilas ini juga nggak boleh terbalik ya, maksudnya terbalik menghadapnya ya, bukan terbalik atas bawahnya. Kalau ini juga nggak boleh terbalik ya. Kalau ring kompresi pertama ya yang di atas, yang ini yang di bawah, yang kedua yang ring bilas yang kedua, nomor 2. Terus yang diberikan adalah bolak baliknya ya, atas bawahnya gini ya, atas bawahnya gini ya. Ciri-cirinya untuk ring kompresi atau ring kompresi atas ya, biasanya ciri paling mudah ya ada tulisannya apa sih ya, ada tulisannya seperti ini ya, kelihatan ya. Ini ada tulisannya, ini T2, kalau ini hanya T ya. Untuk yang ini hanya T saja. Kalau yang untuk ring bilas yang ring kompresi 2 ada tulisannya T2. Untuk ini kebetulan saya menggunakan produk dari AM ya, cirinya begitu. Kalau nggak ada tulisannya, kalau misalnya tulisannya TTT sama ya, perbedaannya ya pada warnanya ya, jangan coba balik. Yang lebih gelap adalah ring bilasnya yang nomor 2. Kalau untuk ini ya lebih mudah, tulisannya yang di atas ya, jangan terbalik gini untuk membedakan bolak baliknya ya. Kalau urutannya ya sudah paham ya, yang di atas yang lebih terang, yang kedua yang lebih gelap. Ini ada tulisannya yang di atas, jangan dibalik sini. Kemudian untuk ring kompresi 2 biasanya ya, yang di dalam sini agak tirus. Misalnya ini enggak ada tulisannya ya, misalnya tulisannya enggak ada, bedakan ini yang di atas ada yang agak ini ya, ada cewakannya ya, yang dalam ini ya, bagian dalam ini ya. Kalau ini rata ya, kalau ini ada seperti ada cewakannya nih. Ini yang dalam ini ya, seperti potongan ya. Kalau ini seperti ya, tegas, ini sudutnya tegas ya. Yang dalam ini, kalau ini sudutnya agak ya, ada kayak cewakannya itu. Kalau misalnya nggak ada tulisannya, tapi rata-rata ada tulisannya di atas ya, ada tulisannya menghadap ke atas. Kemudian untuk ring bilas ya, kalau misalnya nggak ada tulisannya, biasanya yang ujung pinggirnya ya, yang ujung sininya. Kalau yang untuk ring kompresi yang bagian dalamnya yang tirus, yang agak tirus ya, ada gitu. Kalau untuk yang kedua malah justru yang bagian luarnya ya, yang bagian luarnya bagian bawah ya, seperti ini ya.
kayak ada sudutnya ya Kak biasanya ya, tapi enggak begitu terasa ya. Terasa apa enggak ya, cirinya gitu. Kalau nggak ada tulisnya seperti ada sudutnya yang menghadap ke bawah ya. Tujuannya kalau ring nyamannya juga ini namanya ring bilas ya, tujuannya adalah kalau ada agak susunya ke bawah ya, bagian luarnya itu untuk mengikis oli ya, untuk mengikis oli di dinding silinder ini ya, fungsinya begitu. Jadi kemudian itu adalah ciri-cirinya ya, dari ciri-ciri fisiknya ya. Terus fungsinya dari ring kompresi pertama ini, ring kompresi adalah jelas ya, nyaman juga ring kompresi, dia adalah untuk menahan kompresi ya. Jadi dengan kompresi dia akan menahan, jadi tidak akan bocor ya kompresinya. Pertama, makanya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik biasanya ya berpengaruh pada kompresinya ya, tekanan kompresinya akan tidak sesuai standarnya. Oke, yang kedua adalah ring bilas ya. Ring bilas atau ring kompresi 2 ya mempunyai dua buah fungsi. Selain dia bisa menahan kompresi ya, misalnya kalau ada misalnya kebocoran sedikit dari atas dari kompresi ini, yang ada kebocoran nih ditahan oleh nih ring kompresi 2 atau ring bilas ini. Fungsinya pertama. Yang kedua, dia juga akan namanya juga ring bilas, dia akan mengikis oli ya, mengikis oli, sisa-sisa oli yang disemprotkan ke dinding silinder ya. Jadi dia ditikis, jadi olinya tidak akan masuk ke ruang bakar dan terbakar, sehingga motor akan ngebul ya. Fungsinya ada dua ya tadi ya, kalau ini ya. Kemudian untuk ring oli ya, untuk ketiga untuk ring oli ini ya, pada sahernya ini dilihat ya, ada lubang-lubangnya ya di dalam ini ya, ini di dalam jalur ya, bukan yang di luar ya. Di luar juga ada lubangnya, ini lubang oli ya. Kalau di dalamnya ini ada ya, lihat ya, dalam coakan untuk tempat ring oli ya, ring yang ketiga ya, ini ada dalamnya. Ini adalah lubang-lubang, ini adalah lubang untuk menyemprotkan oli ke dinding silindernya nih, ke blok silindernya ya. Terus yang dalam ini lewat ini, yang sini lewat ring ini ya, kan modelnya bentuknya cacing ya. Jadi oli disemprotkan lewat sini kan bisa keluar ya, karena bentuknya bergelombang, jadi oli bisa menyemprot keluar lewat sini juga lewat sini. Kemudian fungsi dari ring ini, ring atas bawah ya, pada ring oli kan ada 3 ya. Ini yang di tengah untuk jalur oli ya, sini ya, dicepit begini ya, ini ya seperti ini ya, di tengah, olinya lewat tengah. Tujuannya ring ya, kanan kiri ya, yang tipis ini plat kanan kiri ini untuk menahan oli agar nggak meluber kemana-mana. Jadi tidak akan meluber ke atas karena tertahan oleh ini, walaupun juga meluber ke bawah. Jadi semprotannya fokus ke dinding silinder semua ya, sama ini. Selain itu dia juga ring ini yang 2 ini juga ada untuk menahan, mengikis oli juga ya, mengikis oli dari yang disemprotkan tadi, dikikis sehingga tidak bisa masuk ke ruang bakar. Terus sisa-sisanya kadang ada yang sisa terlewatkan adalah dibilas atau dikikis lagi oleh ring kompresi 2 ini atau ring bilas ini. Jadi kalau ini bekerja dengan baik, maka kompresinya juga bagus. Oli dari bawah juga tidak akan naik ke ruang bakar sehingga motor tidak ngebul ya, gitu ya fungsinya dan cara kerjanya gitu untuk ring 3 ini ya. Jadi oli di lewat sini ya, lewat ini, yang lubang di luar ring juga bisa, dari dalam ring juga bisa. Kalau dari dalam ring ini dikesut atau kalau dinding silindernya nih olinya biar gak meluber kemana-mana, kemudian tadi apa istilahnya ya, dibersihkan ya dari di silinder ini ya, di ska, sehingga tidak ada oli yang nempel di dinding silinder ini pada saat apa itu ya, pada saat seker turun, sehingga oli pada saat naik, oli kan juga naik, sehingga pada saat turun dia diska oleh ring ya, ring oli yang plat tipis atas bawah, dan juga pada ring bilasnya ya. Demikian ya ciri-ciri dan fungsi dari ring seher motor 4 tak ya. Dan kemudian untuk pemasangannya pada seher ya, saya lupa, untuk pemasangan pada seher ini diperhatikan dulu
ada tulisannya in ya. Ini tulisannya in ya. Ya kalau baca ini tulisannya in ya. Kap in ya. Tapi kalau dibalik sini tulisannya ni ya, ni. Tapi yang benar tulisannya in. Namun pemasangannya justru ini bukan di bawah sini, tapi pemasangannya di atas. In maksudnya adalah masuk, intake ya. Berarti ini dapatnya intake manifold yang dapat karburator. Kalau untuk motor karburator, untuk motor injeksi ya dapat itu apa itu total bodinya itu ya, pada intake manifoldnya ya, pada in ya, intake masuk ya maksudnya ya. Kok ngomongnya sulit ya, belipotan ya. Terus pemasangannya ring ya, jangan segaris ya, misalnya segaris gini, enggak, jangan sampai segaris. Oh ini ya, ini terbalik ya. Jangan dipasang tergaris di sini pada seker ya. Kalau segaris gini, mobil ini walaupun ini ditekan sama blok silindernya jadi rapat, namun masih tetap ada celahnya ya, sehingga celah ini bisa menimbulkan kebocoran oli atau oli yang terlewatkan ya, kebocoran kompresi dan kebocoran oli. Jadi pemasangannya harus gini ya, susnya harus digeser ya, digeser ya seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ya, digeser di sini, digeser sini. Pada ring olinya juga digeser ya, tidak boleh segaris ya. Pada ring olinya yang ini, yang dua ini juga digeser sedikit, tidak apa-apa, atau banyak ya apa, yang penting nggak lurus ya, nggak lurus garis caranya. Ini bisa menimbulkan kebocoran ya, kurang rapat caranya ya. Bisa digeser sedikit seperti ini, ataupun bisa digeser 90 derajat ya, seperti ini. 90 derajat segini ya. Ya segini, 120 derajat juga bisa segini. Jadi enaknya digeser ya pada. Terus yang kedua, pemasangan celah ini ya, sambungan ring ini jangan diposisikan pada ini ya, pada sisi kerja. Ini namanya sisi kerja. Ini yang ini ya, ini ya, ini yang dapat pen seker, ini dapat stang seker ya. Yang sisi kerjanya ini, karena dia yang istilahnya kalau ya, yang tertekan ya, yang mendapat beban, karena modelnya gini, diadakan mendorong ke atas kan bebannya gitu. Jadi dari ini dan ini ada sisi kerja, sisi yang mendapat beban ya. Walaupun dari ledakan hasil pembakaran didorong, tetap ini yang bekerja ya, dari sisi kerja. Jadi cobakan ini usahakan jangan tepatkan di tengah-tengah sisi kerja ya, begini. Tujuannya agar meminimalisir ya, mengurangi risiko ini dinding silinder lebih cepat tergores ya, karena ujung ring ini juga kan tajam ini ya. Dia kalau posisi ini ya, sisi kerja sih ya, untuk meminimalisir ya, agar lebih tahan gores lah intilahnya ya, tergosresnya lebih lama ya. Nah, digeser seperti ya, di samping-samping ini, sini diletakkan sini, atau sini sampai sini, atau sini ya, bisa dipahami ya, sehingga meminimalisir ya, mengantisipasi supaya lebih dinding silindernya tidak cepat tergores ya, karena pertemuan ujung ini ya, ini sangat ya tajam ya, lumayan ya tuh. Tadi ya sudah paham ya perbedaannya ya. Kalau ring kompresi pertama itu lebih terang, kedua lebih gelap. Terus kalau ini ya sudah kita tahu bedanya, sudah jelas beda sekali ya yang ring oli. Terus pemasangan juga begitu, dari atas ya, dari atas ini ya, dari atas dari 1, 2, 3 ya, ring kompresi, ring bilas, ring oli ya. Terus jangan sampai terbalik ya ini ya, kalau ada tulisannya di atas ya, mudah kan. Terus ini tulisan pada sehernya, pemasangannya tidak boleh pada sisi kerja, juga tidak boleh segaris ya, segaris gini ya, cowakannya ya, cowakannya tidak boleh segaris. Terus pertemuan cowakannya enggak pasang pada sisi kerja ya. Dan tulisan ini ya, walaupun bacaan ini terbalik tapi tetap di atas ya, karena in menandakan intake ya, in masuk ya, berarti ya. Jangan dipasang di bawah ini. Kalau dipasang model bawah ini sih bisa dibaca in ya, tapi pemasangan yang benar gini ya, ini artinya masuknya.
Oke, demikian teman-teman semua fungsi dan ciri-ciri dari ring shaker motor 4 tak ya. Cirinya gitu, ada cara membedakannya dan cara pemasangannya begitu ya. Oke teman-teman, sobat semua, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada kekeliruan kata-kata ya biasa ya mas ya, mohon maaf semuanya. Dan bagi sobat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.